BNPT ada sampai mengusulkan semua tempat ibadah dikontrol. Pertama, kalau Islam boleh melarang gereja, kenapa kami nggak boleh melarang masjid? Kira-kira itu kan mayoritarisme sesungguhnya. Itu juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal gitu. Itu yang ingin mengontrol tempat ibadah, tetapi juga pemahaman terkait dengan ujaran kebencian. Halo semua, selamat bergabung kembali di podcast Unjuk Rasa. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute. Kita manggilnya apa nih? Mas, Bang, Bung, atau Yai? Emang sempat ya di Unjuk Rasa di lapangan itu sempat manggil gitu ya? Tergantung kan panggilannya, tergantung konteks dan kebutuhan. Betul. Kita panggil untuk orasi. Pokoknya apapun panggilan untuk Bro Ardi itulah juga panggilan buat saya gitu. Yang kedua kita juga akan ngobrol bareng sama Mas Ardimanto Putra, Wakil Direktur Imparsial. Hari ini kita akan ngomongin tentang usulan Kepala BNPT pada saat rapat dengan Komisi 3 yang mengusulkan agar masjid tempat ibadah di Indonesia di bawah kontrol pemerintah. Pernyataan Kepala BNPT ini kemudian memantik kontroversi di publik, banyak yang menolak, terutama tokoh-tokoh agama. Meski ini masih usulan gitu ya, respon dari berbagai komponen ini tentu sangat penting gitu kan. Mumpung belum jadi kebijakan. Kalau udah jadi kebijakan malah repot ya kan. Betul. Semuanya diawasi. Ada satu hal yang mungkin perlu publik tahu. Sebenarnya gimana sih perkembangan dinamika ancaman radikalisme di Indonesia gitu ya. Apakah kondisinya sudah sedemikian urgent gitu sehingga Kepala BNPT aja sampai mengusulkan semua tempat ibadah dikontrol. Apakah sudah sampai seperti itu situasinya? Jujur saja pertama saya katakan begini ya, agak kaget kalau statement ini keluar dari Kepala BNPT karena kita tahu di banyak case sebenarnya beliau kan sangat progresif ya dan sangat mengacu pada data ya. Kalau kita lihat outlook mereka, lembaga BNPT kan punya outlook tuh ya. Outlook terbaru itu kelihatan bahwa BNPT ini punya kecenderungan untuk menggunakan data-data dari begitu banyak lembaga sebagai basis gitu ya untuk pengambilan kebijakan. Jadi kecenderungan evidence based policy itu sebenarnya kelihatan di BNPT itu, sehingga kita bisa saksikan BNPT di masa yang lalu ya agak sulit menerima data-data dari masyarakat sipil, tapi BNPT di era kini terutama kalau melihat outlooknya itu kan kelihatan bahwa BNPT ini sangat mengakomodasi sebenarnya keinginan atau bahkan tadi saya spesifik menyebut soal data-data dari masyarakat sipil termasuk data dari Setara Institute. Jadi agak kaget ya kalau statement itu kemudian keluar dari Komjen Riko gitu ya. Tanya hasil studi di sejumlah negara misalnya Saudi, Oman, Qatar, Maroko, Malaysia, Singapura. Memang agak berbeda. Tadi saya ingin balik pada pertanyaan soal data, seberapa serius sesungguhnya radikalisasi di tempat-tempat ibadah itu. Saya kira ya, kalau kita melihat misalnya bagaimana tempat ibadah itu semacam punya environment untuk dipolitisasi, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya environment di tempat ibadah itu memang tidak cukup kondusif. Karena kalau kita lihat peta pergerakan, peta ekspansi dari kelompok-kelompok radikal, intoleran, konservatif, kelompok-kelompok anti negara khususnya, itu kan memang menarget dua ya. Pertama tempat ibadah, yang kedua lembaga pendidikan. Tentu saja kita mesti katakan juga
lembaga-lembaga yang punya kaitan dengan penyediaan sumber daya material juga ditarget oleh mereka. Itulah kenapa BUMN itu menjadi salah satu targeted groups lah, targeted enterprises lah oleh mereka gitu. Itu satu cerita yang lain. Tapi yang mau saya katakan, tempat ibadah itu memang potensial ya. Tapi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kufron ya. Tidak semua, jangan digeneralisasi. Tapi yang lebih serius dari rencana itu adalah kata kontrol. Nggak ada cerita kontrol itu oleh negara yang konotasinya positif, nggak ada. Jadi kontrol itu yang positif ya kontrol dari bawah. Karena kalau kita berangkat dari konsepsi teoretik tentang bagaimana kekuasaan mesti dikontrol, kan itu sebenarnya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kontrol itu mestinya dari masyarakat gitu ya, termasuk masyarakat menggunakan mekanisme kelembagaan yang ada, cabang-cabang kekuasaan itu kontrol. Tapi kalau kontrol oleh pemerintah terhadap warganya itu cerita tentang penguatan represi sebenarnya, penguatan koersi. Itulah kenapa kita tolak itu. Jadi apapun kontrol terhadap tempat ibadah itu tidak tepat. Kenapa saya gunakan kata tidak tepat? Saya tidak menggunakan term salah misalnya. Saya katakan tidak tepat karena term kontrol tadi balik ke tadi, mestinya kontrol itu oleh masyarakat gitu ya. Belakangan memang Komjen Riko kan juga merevisi itu kan. Jadi maksudnya katanya itu nggak mampu mengontrol semua tempat iya ibadah. betul. Jadi di level keinginan saja itu sudah keliru itu, karena potensial melanggar. Kan ada kecenderungan yang mesti ditangkap juga oleh BNPT ya. Kalau kita kan sering mendorong negara untuk mengambil tindakan memang ya, karena radikalisasi ini serius di lembaga pendidikan, di tempat ibadah itu memang serius gitu. Jadi negara jangan kemudian tinggal diam, tapi kan pendekatannya tetap harus pendekatan demokratik yang diambil. Jangan kenapa contohnya mengambil contoh dari negara-negara di Timur Tengah yang kita tahu kan nggak demokrasinya tidak Saudi ya kan kita tahu sendiri ya kan, terus Oman, terus beberapa negara lain termasuk Singapura dan Malaysia itu kan bisa kontrol negara kan sana gitu ya. Indonesia kan negara demokrasi kan seharusnya kan lebih mengedepankan cara-cara demokrasi dalam konteks penanganan radikalisme. Semakin tidak tepat kalau lihat konteksnya, semakin tidak tepat itu, makanya harus kita tolak itu. Ya, alhamdulillah lah, puji Tuhan ya, ternyata Jenderal Liko kan revisi ya statementnya. Enggak, kontrol itu bukan oleh pemerintah, tapi kontrol oleh masyarakat. Ya memang sumber daya pemerintah nggak akan kuat kok. Berapa sih sumber daya? Iya, bisa dihitung, termasuk juga orangnya, kemudian anggarannya gitu kan. Ya, jadi jangkauannya juga terbatas. Konteks yang mesti dilihat oleh BNPT adalah ya memang ya BNPT harus melihat bahwa pendekatan penanganan respons atas menguatnya gejala konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, kekerasan itu memang mesti menggunakan pendekatan semesta ya. Semua harus terlibat, termasuk warga. Itulah kenapa dalam begitu banyak kesempatan kita sering bilang ya belakangan terutama dalam setengah dekade terakhir memang ada transformasi masyarakat diam ya. Dulu masyarakat yang diam saja melihat fenomena, sekarang kan mereka mulai keluar gitu ya. Jadi spirit itu yang mesti ditangkap oleh negara, oleh pemerintah termasuk BNPT, bahwa masyarakat sudah punya semacam kesadaran untuk dalam tanda petik melawan apa yang mereka anggap terlalu politik, semacam mekanisme sosial dan kultural. Betul. Jadi itu bagian dari bekerjanya resiliensi daya lenting masyarakat ya, kultural artinya masyarakat sendiri yang membangun mekanisme kontrol tadi. Bukan kemudian negara menghadirkan negara untuk melakukan kontrol tadi kan. Iya, setuju. Memang harus masyarakat itu
ya memang harus kita dorong untuk semakin memperluas lingkup transformasi mereka. Kan ini terbatas nih. Beberapa contoh yang kita bisa saksikan itu kan kita bisa lihat di area-area yang relatif urban gitu ya. Ya paling ruralnya itu kan Klaten ya. Ya Klaten lah. Tahu yang lain itu kan urban semua di Bandung ya. Ketika misalnya ada fenomena apa namanya khutbah Idul Fitri itu dipakai oleh sang khotib untuk misalnya mentausiahkan, mensiarkan cara pandang anti negara atau minimal cara pandang bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap umat Islam yang basisnya sebenarnya nggak jelas juga, itu kemudian warganya yang protes dengan meninggalkan arena gitu. Itu kan sebentuk tindakan transformasi tapi yang sifatnya pasif gitu ya. Belum sampai bilang khotibnya ngawur gitu ya. Belum sampai segitu. Interupsi di tengah-tengah. Belum sampai interupsi. Belum sampai dia ngajak diskusi, ngajak dialog, ngajak debat tuh enggak. Jadi tinggalin aja gitu. Dia angkat sajadah, angkat alas kaki, kemudian tinggalin dan yang lain ikut gitu kan. Nah itu ya pasif saja. Ke depan saya kira pemerintah instead of daripada alih-alih mengontrol tempat ibadah, saya pikir pemerintah memang harus mengalokasikan sumber daya untuk lebih banyak menguatkan aktivitas masyarakat berkenaan dengan daya lenting itu, berkenaan dengan resiliensi. Ya, menarik Mas Halili. Nah, soal apa tadi mekanisme kontrol oleh masyarakat atau komunitas di lingkungan tempat ibadah itu yang seharusnya diperkuat gitu kan ya. Nah, apakah ketika masyarakat kemudian seperti diberikan pembekalan atau mungkin kemampuan untuk misalnya melakukan deteksi dini dan sebagainya macamnya, itu juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal gitu di masyarakat. Menurut Mas ya, sebenarnya kalau kita cek ini ya, kita cek beberapa kasus terakhir, taruhlah Jawa Timur ya. Kenapa Jawa Timur itu akhirnya menjadi lokus terbesar, provinsi lokus terbesar bagi terjadinya pelanggaran KBB? Salah satunya karena masyarakatnya itu, partisipasi masyarakatnya itu over begitu. Kalau kita menggunakan cara represi yang sama, apa bedanya represi itu digunakan oleh negara dengan masyarakat? Kan salah satu yang kita keluhkan di level masyarakat ini, masyarakat mengidap apa yang kita sering sebut sebagai iliterasi. Mereka tidak literat, sehingga tidak tahu saja mereka nolak. Di survei kami kan begitu. Apakah Anda tahu Ahmadiyah? Tidak. Apakah Anda tahu Syiah? Tidak. Tapi nolak. Apakah Anda setuju perayaan Asyura oleh Syiah itu dilarang? Setuju. Apakah Anda setuju pembatasan atas Ahmadiyah? Setuju. Jadi ada iliterasi yang sebenarnya diidap oleh masyarakat kita. Di samping iliterasi ada persoalan segregasi masyarakat kita semakin segregatif. Yang lain adalah menguatnya konservatisme. Ya, masyarakat kita kan di masa lalu kan biasa saja itu pernikahan beda agama, ya kan? Nanti kita bisa diskusi lagi di tema yang lain soal itu di episode yang lain ya. Dan sekarang Mahkamah Agung kan melegitimasi atau menginstitusionalisasi diskriminasi dengan keluarnya SMA itu. Tapi poin keempat yang ingin saya katakan, memang kalau kita bicara data menunjukkan masyarakat kita ini punya kecenderungan untuk penguatan kapasitas koersif mereka. Kalau kita balik ke teori negara tradisional, yang boleh menggunakan alat-alat koersif yang bisa dipertanggungjawabkan hanya negara. Itulah kenapa negara. Betul. Kenapa Polda membekali Satpam dengan pentungan, karena dibina negara kan. Selebihnya nggak bisa. Tapi kan faktanya sekarang begitu banyak elemen masyarakat yang mereka punya kapasitas untuk menggunakan alat-alat koersi itu. Nah, dalam konteks itu memang potensial masyarakat itu kalau tidak dihandle, dia akan melahirkan situasi yang konfliktual. Saya balik ke statement awal saya. Kalau represi itu, kalau koersi itu dilakukan oleh masyarakat, ya apa bedanya dengan dilakukan oleh negara? Jadi masyarakat juga tidak boleh koersif atas yang lain gitu. Jadi ini bukan semata-mata
soal gesekan secara sosial, tapi kita mesti mengundang masyarakat kita untuk satu semakin literat, yang lain semakin banyak berjumpa, kemudian punya perspektif mengenai kebinekaan, moderasi dalam cara pandang gitu ya, bukan hanya soal keberagaman tapi soal cara pandang. Anda boleh tidak setuju dengan saya, tetapi tidak ada ruang bagi kita untuk menggunakan instrumen kekerasan untuk saling menegasikan satu sama lain. Itu yang di dalam begitu banyak kajian disebut sebagai sublimated disapproval, ketidaksetujuan yang dihaluskan. Jadi kita memang mendorong masyarakat kita ke arah sana. Jadi bukan semata-mata konflik saya kira, tapi dalam tata masyarakat yang multikultural memang mereka diniscayakan untuk memiliki kapasitas untuk tidak menggunakan instrumen kekerasan dalam menegasikan yang lain, at least dalam bentuk ketidaksetujuan yang dihaluskan itu. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, ya haluskan ketidaksetujuan ini, jangan kemudian ngata-ngatain yang lain sebagai kafir gitu. Jadi bukan soal term kafir itu ada di dalam kitab suci, bukan. Ini soal tata laku di dalam tata kebinekaan yang mesti kita handle, kita urus gitu loh. Jadi kalau Anda tidak setuju sama yang lain di ruang-ruang publik itu, ya haluskan ketidaksetujuan itu. Kira-kira begitu respon saya. Nah ini kan ada beberapa kelompok yang kalau kita bahas Bentar. ya. Ini benar nih, nggak ada minum nih. Kopi mana kopi? Ya. Oke, lanjut. Sedang dipersiapkan. 3 menit nyampe ya. Ya, unjuk rasa soalnya. Ya harus, itu bagian dari logistik, ya kan, logistik unjuk rasa. Kalau Ya. nggak ada logistik, Karena ya dalam bahasa Jawa, ngunjuk itu artinya minum. iya Unjuk rasa itu unjuk aneh. Mana minuman? Ya. Nah, kalau kita baca ini ya, beberapa pernyataan dari beberapa tokoh ya, pimpinan ya lembaga masjid misalnya ya. Terus ada tokoh gereja, terus organisasi keagamaan yang mereka menolak usulan BNPT gitu. Ya dengan beberapa argumen tadi gitu ya, soal generalisasi ya, kemudian juga ini menghidupkan cara-cara orde baru, kemudian seakan-akan ada stigma bahwa tempat ibadah itu ada sarang radikalisme. Nah, kalau kita cermati yang ini tokoh-tokoh ini rata-rata menolak nih ya kan, usulan kepala BNPT Pak Riko ini gitu ya. Nah, ya kalau ditanya sih apa yang faktornya lah kira-kira, kan selama ini ada persepsi yang berkembang di masyarakat, radikalisme itu kan, radikalisasi ini cenderung stigmatif gitu kan, ya berkonotasi kepada satu kelompok agama ya kan, atau misalnya kalau tempat ibadah masjid misalnya gitu ya. Jadi ada persepsi yang bias gitu ya, dalam penggunaan diksi, termasuk juga dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh, misalnya kemarin beberapa waktu lalu misalnya sempat muncul kebijakan untuk ya terhadap misalnya pengawas terhadap ASN yang yang dengan ciri-ciri tertentu, misalnya soal cara berpakaian atau misalnya pandangan pemikiran politik keagamaannya yang ya tertentu gitu. Sebenarnya ya terlepas dari soal radikalisme itu sebenarnya peyoratif gitu ya, ada intensi politik di balik itu kita mestinya bisa menjauhkan dari cara pandang itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada diskusi mengenai politik di balik radikalisme, apakah radikalisme itu akan seintens ini di publik gitu kan, diskursus publiknya itu apakah akan seintens ini. Saya kira ya itulah yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Kita abai menjadikan radikalisme itu sebagai isu publik. Dan sekarang ada yang mencoba melakukan spin off gitu ya, seakan-akan radikalisme itu adalah stigma yang dipasang oleh negara kepada satu kelompok tertentu. Kita sebutlah Islam dalam konteks ini. Tapi sebenarnya ya kalau kita cek ke beberapa negara ya, tren di beberapa negara itu
ya memang radikalisme itu selalu nebeng pada agama-agama mayoritas. Ya. Jadi penguatan konservatisme itu bukan melulu soal Islam. Ya. Saya kira itu juga yang terjadi di India gitu ya. Atau kalau kita cek misalnya beberapa persoalan rumah ibadah. Jadi saya pernah turun langsung ke Sulawesi Utara, itu ke Manado, mengadvokasi pelarangan pembangunan masjid Mapanget ya. Di perumahan Mapanget itu kan lama sekali itu masjid itu. Kalau kita cek ke mereka itu, ke para penolak itu, ya konservatif sekali. Jadi di Protestan tuh ada juga yang konservatif, kira-kira begitu. Jadi bukan semata-mata soal stigmatisasi terhadap umat Islam menggunakan radikalisme itu, tapi kita memang mesti balik pada kecenderungan satu epistemik gitu ya. Data menunjukkan bahwa memang radikalisme, ekstremisme, kekerasan itu selalu menjadi free rider untuk kelompok mayoritas di banyak tempat, di banyak negara. Itu satu. Yang kedua, secara faktual gitu, radikalisme itu bekerja dalam mayoritarianisme. Kalau yang banyak itu merasa harus mendapatkan privilege gitu, kemudian statement publiknya, statement populernya, kalau Islam boleh melarang gereja, kenapa kami nggak boleh melarang masjid? Kira-kira itu kan mayoritarisme sesungguhnya gitu ya. Ini seperti cara pandang resiprokal bahwa yang mayoritas itu dia mesti diberikan privilege gitu. Itu yang keliru gitu ya. Dalam tata kebinekaan Indonesia, saya setuju dengan para pendiri negara yang memberikan jaminan itu ke perorangan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk satu. Jadi bukan kuantitas numerik mereka dalam kelompok, tapi individu gitu. Ya kalau kita mesti bicara dalam kerangka HAM, ya itu hak asasi manusia yang menempel pada tiap-tiap kita sebagai manusia, pada individu, pada entitas perorangan gitu ya. Atau kalau kita bicara dalam kerangka hak konstitusional warga, itu yang dibayangkan oleh para pendiri negara ketika menyusun konstitusi, bahwa hak konstitusional atas KBB itu melekat pada perorangan, maka tidak ada ruang bagi mayoritarisme. Yang banyak itu jangan merasa harus diperlakukan secara istimewa, harus mendapatkan privilege termasuk dalam kebebasan beragama berkeyakinan. Jadi kalau ada misalnya regulasi yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah, ya itu berlaku buat semua. Jangan kemudian karena mayoritas dia nggak ngurus izin. Kalau tidak ada kalau tidak ada mayoritas yang ngurus perizinan, sekalian aja diberlakukan untuk semua. Ngapain 90-60 itu? Kira-kira begitulah. Makanya dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa radikalisme yang dipandang sebagai labeling untuk kelompok Islam misalnya, itu sebenarnya tidak tepat. Dengan dua argumentasi yang tadi saya katakan itu, argumentasi epistemik maupun argumentasi faktual. Kira-kira begitu. Ini kembali ke usulan ini ya, Kepala BNPT. Ya, Pak Riko. Kan dia, terutama ini dari Mas Ardi sebagai pegiat HAM ya, dari parsial lembaga pemantauan HAM ya kan. Bagaimana usulan tersebut ya ditinjau dari perspektif HAM ya. Tadi sudah disinggung kan, ini ada irisannya dengan tadi jaminan konstitusional ya kan, terkait dengan hak untuk beribadah, kemudian juga hak untuk berekspresi di situ gitu ya. Setiap orang punya hak di situ. Termasuk juga mungkin mereka yang punya pandangan keagamaan mungkin Puritan gitu ya, atau katakanlah misalnya Wahabi gitu ya, yang secara pandangan, pemikiran, amaliyat keagamannya berbeda gitu ya dengan mainstream yang ada di masyarakat. Mereka tetap punya hak dalam konteks KBB gitu ya untuk mengimplementasikan, mengamalkan apa yang dan menyampaikan, mendakwahkan, mensiarkan gitu ya, pandangan keagamannya kepada orang lain sejauh tadi gitu kan.
tidak menggunakan cara-cara paksaan gitu ya, represif, memaksakan kepada orang lain gitu. Nah, untuk dari perspektif HAM sendiri kira-kira gimana soal usulan tadi, soal kontrol tempat ibadah yang sempat diusulkan oleh bentar, sebelum Mas Ardi jawab, kayaknya udah ada datang nih tadi pesanannya Mas Khalili. Ini unjuk rasa kok nggak ada unjuan. Nggak ada unjuan. Coba unjuknya dulu. Coba minta tolong Mas Udin Sedunia. Terima kasih banyak. Makasih. Luar biasa. Oh, kembali. Itu saking luar biasanya tuh sampai hafal. Ada Iya kan? Ini cuman wakil direktur kayak mana ya? Padahal nggak ada tandanya loh. Nggak ada tandanya. Terus yang berikutnya tempat ibadah ya, masjid, gereja, ini kan sesuatu yang sensitif ya, bagi umat ya kan. Ada yang ini sakral gitu kok, negara pengen masuk melakukan kontrol, pengawasan semua kegiatan ibadah di situ, syiar tempat ibadah. Ya. Pertama ini jawab dosen pembimbing gitu. Pertama saya setuju tadi dengan statement di awal Mas Gufron. Ini usulan yang tidak presisi dari Kepala BNPT terkait dengan kontrol terhadap tempat ibadah atau rumah ibadah. Tidak presisinya karena itu tidak hanya mengeneralisasi persoalan, tapi juga mensimplifikasi solusi yang ditawarkan tentang bagaimana mengontrol ekstremisme, radikalisme di Indonesia yang dianggap muat gitu ya. Padahal konteks pertanyaannya diskusi di Komisi 3 waktu itu adalah adanya ujaran kebencian gitu ya yang dilakukan oleh tokoh agama di tempat ibadah milik BUMN gitu ya di Kalimantan. Kemudian jawaban direspon oleh Kepala BNPT melalui usulan kontrol terhadap tempat ibadah. Nah, yang menjadi persoalan ini tidak hanya usulan Kepala BNPT yang ingin mengontrol tempat ibadah, tetapi juga pemahaman terkait dengan ujaran kebencian itu sendiri dalam perspektif negara itu juga bermasalah gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang dipahami oleh pemerintah sebagai bentuk ujaran kebencian dengan yang dipahami dengan yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia atau hukum tentang ujaran kebencian itu sudah berbeda gitu. Kritik ataupun pernyataan yang mengkritik kebijakan pemerintah itu tidak serta-merta dikatakan sebagai bentuk ujaran kebencian begitu. Nah, kalau kita kembali pada batasan-batasan dalam instrumen HAM tentang ujaran kebencian itu kan ada mengkategorikan ekspresi itu dalam 3 kategori ya. Yang pertama adalah ekspresi yang dijamin oleh hukum HAM konstitusi begitu ya, dan ini tidak bisa dibatasi dalam bentuk tidak boleh dibatasi, tidak boleh dilarang. Yang kedua ekspresi yang dia sifatnya itu intoleran tapi tetap tidak boleh dibatasi dalam instrumen hukum, namun dia harus diwaspadai dapat menimbulkan reaksi di masyarakat. Nah, yang ketiga baru adalah ujaran kebencian, yaitu ekspresi yang memang menghasut atau mendorong terjadinya pengurangan penikmatan terhadap hak asasi manusia, dan itu juga memiliki kategori-kategori indikator-indikator yang sangat ketat gitu ya terkait dengan ujaran kebencian itu. Nah, ini menjadi usulan Kepala BNPT yang tidak presisi tadi itu juga semakin kontroversi di publik, mendapat berbagai penolakan di tengah situasi Indonesia, politik Indonesia menghadapi pemilu ini gitu. Nah, apakah ini sebagai
ingin menyasar satu kelompok tertentu yang menggunakan tempat ibadah dalam kampanye, dalam menjelek-jelekan pemerintah, begitu ya. Dan fakta dari pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia itu juga menunjukkan bahwa tempat ibadah itu dijadikan untuk kampanye politik, gitu ya, menyampaikan atau memprovokasi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, begitu. Nah, ini juga apakah ada kaitannya dengan keinginan kepala BNPT itu mengusulkan, gitu ya, kontrol tempat ibadah ini dengan suasana politik ya menjelang pemilu ini. Nah, yang jelas kalau pemerintah ingin betul-betul konsisten, gitu ya, untuk memerangi ujaran kebencian, itu memang harus dilakukan secara, kalau kata Mas Willy tadi itu semesta, gitu ya, tidak hanya satu bertumbuh pada satu institusi atau lembaga, tidak hanya BNPT saja, tidak bisa hanya Polri saja, tapi semua instrumen itu terlibat, ketahanan masyarakat atau resiliensi publik itu juga harus dibangun, dan kemudian juga penegakan hukumnya juga harus dilakukan dalam kerangka negara yang demokratik yang benar. Jangan sampai ini yang dikhawatirkan. Saya juga mungkin kalau boleh nih nanya Mas Willy, ada nggak penelitian atau riset? Ini sorry, si narasumber kan nanya narasumber. Iya. Oh ya nggak apa-apa. Kan ngobrol santai. Iya. Kontrol yang begitu tinggi dari pemerintah terhadap masyarakatnya, terhadap publik, termasuk juga kelompok radikal, itu juga akan berpengaruh terhadap untuk mengkristalisasi kelompok tersebut ide, pemikiran dan gagasannya untuk tidak bisa kemudian menjadi lebih moderat. Itu kan upaya kita ini kan ingin memoderasi kehidupan sosial publik, keberagamaan mereka. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan atau kontrol yang terlalu besar dari negara, begitu, itu dikhawatirkan juga akan justru mengkristalisasi ada resistensi radikalisme atau ekstremisme dari masyarakat itu. Nah, ini studi ilmiahnya sih saya belum dapat. Itu yang kita sering bilang ya, dan yang justru mengkhawatirkan adalah kalau negara memberikan ruang bagi konsolidasi konservatisme itu, radikalisme itu, jangan-jangan ini semakin mengkonsolidasi mereka, kan itu sebenarnya. Dan ini satu isu saya kira, makanya BNPT alih-alih mereka punya pikiran untuk kontrol rumah ibadah, tempat ibadah, semua tempat ibadah, dan itu jelas tidak mungkin, tidak visible. Selain tidak visible, itu jelas melanggar HAM. Yang mesti jadi cara pandang pemerintah dalam konteks ini, pemerintah jangan sampai memberikan ruang bagi konsolidasi, dan ini potensial dijadikan alat untuk konsolidasi, gitu ya. Yang tadi dibilang oleh Mas Gufron ya soal stigmatisasi, gitu. Ini kan memberikan energi bagi kelompok-kelompok konservatif untuk semakin mengkonsolidasikan diri mereka, gitu. Dan dalam konteks pemilu potensial banget. Kita kan sering mengatakan dalam pemilu itu, menjelang pemilu, pasca pemilu, orientasi pemerintah pasti politik stabilitas, pasti itu. Jadi dia berusaha untuk menciptakan situasi yang stabil mungkin, karena kalau transisi itu tidak stabil, itu jadi bola liar yang ancamannya bagi semua, gitu. Makanya stabilitas itu menjadi penting untuk menjadi pemikiran serius pemerintah dalam konteks ini tadi. Keinginan untuk mengontrol tempat ibadah itu ya pasti di satu sisi dia pasti akan memantik instabilitas baru, gitu ya. Kalau betul itu dilakukan, maka kita dorong agar pemerintah jangan sampai melakukan itu. Yang kedua, kalau ini betul dilakukan, ini pasti akan jadi ajang konsolidasi. Konsolidasi itu kan butuh isu. Semua isu itu akhirnya bisa dipakai
Ya, kemarin isu Al-Zaitun saja itu kan dipakai. Iya. Kan tidak lama setelah penetapan tersangka Panji Gumilang ya waktu itu ya, di Jumat kemudian, Jumat selanjutnya kita mengumpulkan beberapa elemen masyarakat sipil dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Sulawesi Selatan ya. Beberapa di antara mereka menemukan di hari Jumat itu khotib Jumat bilang begini, jangan lupa ya, yang sesat itu bukan hanya Zaitun. Ingat, yang sesat itu juga Ahmadiyah, Syiah, dan penghayat. Jadi iya, itu justru memberikan amunisi gitu loh bagi kelompok-kelompok konservatif untuk melakukan konsolidasi, minimal konsolidasi ide dengan menyebarkan itu. Itu yang kita tidak inginkan sesungguhnya. Maka kalau imparsial, setara, menolak gagasan itu sebenarnya ingin membantu pemerintah dalam konteks yang produktif gitu ya, bahwa wacana ini pasti akan memberikan ruang bagi konsolidasi kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok konservatif di Indonesia jelang pemilu 2024. Yang kita tahu ya, kelompok konservatif ini selalu menjadi free rider, dia selalu menjadi penumpang gelap untuk siapapun. Maka kalau ada tema tertentu, topik tertentu, mereka tinggal jadikan ini sebagai amunisi untuk menguatkan konsolidasi mereka. Kira-kira begitulah. Ya, artinya kan secara umum kita garis bawahi ya, radikalisme merupakan satu masalah yang harus ditanggulangi, itu ya, dicegah penyebarannya gitu ya. Tetapi jangan sampai ada proses sekuritisasi gitu ya. Jadi sekuritisasi yang mengkonstruksi ini sebagai satu ancaman yang melegitimasi adanya tindakan extraordinary gitu. Jadi dalam tanda kutip menghalalkan segala cara dari sisi kebijakan, yang justru ini dari sisi kebijakan tadi berpotensi terjadi penyimpangan dari sisi pemerintah gitu ya. Jadi lewat kebijakan itu misalnya gitu ya, ada kecurigaan ini kebijakannya mau dipakai untuk melakukan kontrol ya kan terhadap masyarakat, sementara dari sisi masyarakatnya sendiri, terutama mereka yang merasa diawasi gitu ya, dikontrol, diawasi, ini juga akan melakukan resistensi, perlawanan, atau tadi perluasan gitu kan. Jangan cuma kita doang dong ya kan, ada juga nih kelompok-kelompok lain, kenapa mereka nggak diawasin juga, nggak dikontrol juga gitu. Jadi ya perlu ada satu jadi formulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya nggak nambah masalah gitu kan. Ya sebaliknya dia mengatasi masalah yang ada gitu. Nah terakhir nih, karena ini udah diingatkan nih sama tim kru nih kan, berapa menit kita? 38. Oh ya, lewat 8 menit. Nah dari sisi kebijakan ya, ini pertanyaan terakhir sebelum closing ya. Kan biasanya kalau unjuk rasa itu kan mesti diakhiri dengan tuntutan, desakan, tuntutan. Ya, sekalian closing statement. Nah, tapi sebelum itu, kira-kira saya mau nanya soal ini, formulasi kebijakan yang tepat lah, yang harus diambil dibuat oleh pemerintah dalam konteks pencegahan, penanganan dinamika ancaman radikalisme di Indonesia yang tadi sudah masif masuk ke berbagai sektor ya, BUMN gitu kan. Kalau baca riset setara gitu ya, terus sekarang masjid, sekolahan gitu, dan semuanya menyasar anak-anak muda gitu. Nah, dari sisi kebijakan kira-kira formula yang tepat supaya tadi nggak muncul kecurigaan, nggak muncul ini alat untuk represi, kontrol, pengawasan gitu ya, kecurigaan semacam itu. Kira-kira seperti apa formulasinya? Menjadi backlash ya. Ya, backlash. Saya kira balik ke doktrin hak asasi manusia ya. Hak sipil politik ya, termasuk kebebasan beragama berkeyakinan sebagai hak sipil, dia tentunya mesti dibaca sebagai hak negatif yang kurang lebih cara pandang yang tepat untuk melihat itu adalah semakin tinggi intervensi negara, semakin tinggi potensi pelanggaran HAM. Kira-kira begitulah. Makanya semakin berkurang maka semakin bagus bagi penikmatan asasi manusia, jaminan, pemajuan gitu ya, pemenuhan gitu ya, penghormatan. Saya kira harus dilihat dari kacamata itu. Jadi negara itu mesti melihat KBB itu sebagai hak yang negatif sifatnya, sehingga mereka alih-alih memobilisasi sumber daya untuk bertindak sangat aktif gitu ya, mending mereka mendorong agar
kelompok masyarakat sipil yang sudah transform tadi yang saya bilang itu lebih luas lagi kiprahnya di satu sisi. Di sisi yang lain ya mereka juga tidak boleh over. Kan itu yang mesti dilakukan. Ada laskar-laskar keagamaan yang sebenarnya progresif tapi melampaui batas. Melarang ceramah-ceramah ya itu tidak pada tempatnya. Melarang orang bicara itu kan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi. Itu beberapa terjadi di Jawa Timur. Nah itu tadi, jadi melarang itu melanggar. Bisa itu contohnya yang di Jawa Timur. Jadi maksud saya ya negara berfokus saja pada itu. Pengalamannya Gitu. Pengalaman. Takut nggak bisa pulang. Wah ini Halili orang sini ngomong kayak gini gitu langsung di blacklist nih. Ya, di banyak tempat saya kira terjadi. Iya. Termasuk di kampung saya. Please saya pengen pulang. Hashtag Halili mau pulang. Hashtag Halili mau pulang. Please jangan dihalang-halangi. Jadi memang itu negara mesti mendorong partisipasi masyarakat. Ya kita nggak bisa mengandalkan sepenuhnya negara. Negara itu kan iya dia dalam perspektif hak asasi manusia kan harus ditempatkan sebagai penjaga malam kan. Dia kalau ada case baru dia turun gitu. Kalau nggak ada case ngapain negara cawe-cawe gitu kan. Kenapa negara harus mengontrol seluruh tempat ibadah yang jumlahnya Ratusan ribu. 2 juta. Oh iya. 200. Baca masih ratusan. Zaman ribu. Pak SBY aja waktu dia dapat World Statesmanship Award itu sudah dia mengklaim 255 Untuk semua seluruh agama. Jadi kalau itu yang terdaftar. Itu data sedekade yang lalu berarti kan. Data sedekade yang lalu dan itu nggak mungkin lah saya kira. Yang paling mungkin dilakukan oleh negara adalah memastikan agar masyarakat terlibat, tapi juga perlu didampingi agar masyarakat itu tidak menjadi bola liar partisipasinya. Tadi saya katakan kalau koersi itu dilakukan oleh negara lalu kita tolak, apa bedanya kalau koersi itu dilakukan oleh masyarakat? Sehingga ya ini satu hal yang mesti dipikirkan juga oleh negara. Misalnya peningkatan kapasitas masyarakat sipil gitu ya di tingkat lokal itu kan penting. Kalau masyarakat sipil di tingkat nasional sudah hatam lah saya kira. Jadi kalau Messi dan Ronaldo itu hatam dengan sepak bola gitu ya. Ronaldo sudah hatam belum? Oh sudah ya. Kalau Ronaldo dan Messi itu sudah hatam dengan sepak bola, beberapa NGO seperti kita yang bergerak di bidang hak asasi manusia ini kan KBB secara khusus itu sudah hatam gitu kan. Tapi apakah semua masyarakat sipil di tingkat lokal begitu? Enggak juga. Termasuk saya kira yang penting ini penguatan kapasitas para pengelola, pengurus tempat ibadah. Misalnya DKM. Iya. Gitu ya. Misalnya kan kalau masjid itu kan ada organisasi yang bersifat nasional ya. Dewan Masjid Indonesia DMI yang di bawah pimpinan Yusuf Kala gitu kan. Saya kira pertanyaan besarnya bagi tempat-tempat ibadah itu selain soal kapasitas kan pertanyaan paling serius untuk mereka yang mengelola tempat ibadah itu bagaimana menjadikan agama sebagai faktor bagi kemajuan gitu kan. Kemajuan peradaban itu PR yang mesti dipikirkan gitu. Bukan soal-soal teknis yang berkaitan dengan dukung mendukung gitu. Mestinya melampaui itu gitu. Kalau kita lihat misalnya masjid-masjid yang di Pilkada 2017 itu digunakan kan Dewan Kemakmuran Masjidnya itu nggak bekerja. Yang mereka pikirkan adalah siapa gubernur mendatang. Padahal siapa gubernur mendatang itu sama sekali tidak berkontribusi bagi kemajuan peradaban. Ya itu yang di lokalnya, yang nasionalnya peran DMI itu gimana? Saya kira saya kira sama. DMI-nya Pak Yusuf Kala itu ya mestinya konsen terbesarnya adalah bagaimana menjadikan masjid-masjid. Saya kira juga yang lain, yang agama-agama yang bagaimana menjadikan agama itu yang disiarkan melalui tempat ibadah itu sebagai instrumen pemajuan peradaban, sehingga kita bisa step ahead gitu loh. Kita maju berlangkah-langkah, kita move forward, kita harus terus maju gitu. Hari ini kan enggak.
573 gangguan yang kami catat berkenaan dengan tempat ibadah, itu kan potret negatif dari cara kita memandang tempat ibadah gitu. Itu nggak boleh lagi terulang gitu. Termasuk misalnya dalam konteks tempat ibadah itu kan ya mending daripada mikir soal ngontrol tempat ibadah, kan negara harusnya memberi teladan bagi radikalisasi yang memanfaatkan tempat ibadah. Karena ketika radikalisasi berlangsung, suplainya juga dari negara. Misalnya ya, isunya kan Al-Zaitun kemarin, kan artinya kita mensuplai gitu. Yang lain Bakor Pakam itu kita harus kritik tuh. Nanti kita di episode yang lain ya. Bakor Pakam itu kan itu soal sangat serius itu. Betul. Dan itu memberikan energi bagi radikalisasi. Informasi dari Bakor Pakam atau ya pandangan-pandangan konservatif dari misalnya ya, saya ingin mention MUI misalnya gitu ya. Ketika itu dikasih ruang oleh negara, itu pasti akan memperburuk karena fatwa konservatif dari kelompok-kelompok itu pasti akan diradiasi, akan diresonansi melalui tempat-tempat ibadah itu, dan itu satu hal yang jauh lebih serius dibandingkan kontrol atas tempat ibadah. Itu kira-kira aspirasinya ya? Atau masih ada? Atau ada tuntutan Tuntutan Kan karena namanya juga unjuk rasa ya kan? harus ada tuntutan. Tuntutannya harus lebih dari satu. Buat tuntutan pemerintah apa? Buat ya kalau masyarakat apa? tempat ibadah itu ya tadi sudah tuntutannya sudah Yusuf Kala, kok hanya Yusuf Kala yang disebut ya, ini gara-gara Mas Gufron kan. Yusuf Kala dan teman-teman yang ngelola tempat ibadah itu itu satu memang harus menjadikan agama Harus ada peran strategis gitu kan. Iya. Kebudayaan, penguatan. Jangan sampai tempat ibadah. yang lain berpikir soal bagaimana mendarat di bulan, kita debat nggak habis-habis tentang datang bulan misalnya itu kan. Padahal orang dari mana? Iya, orang sudah di sana, kita masih debat soal suci najisnya bekas datang bulan itu kan. Aduh. Jadi agama itu dalam konteks itu justru melahirkan kejumutan demi kejumutan sehingga peradaban kita nggak berkembang. Yang lain saya kira negara itu mesti melakukan tinjau ulang gitu ya atas begitu banyak regulasi yang restriktif terhadap tempat ibadah. Contoh SKB Ahmadiyah 2008 itu kan nyata-nyata membatasi ruang bagi teman-teman Ahmadiyah untuk menjadikan tempat ibadah sebagai instrumen kemajuan peradaban itu. Gitu. Dan sekaligus amunisi kan. Iya, bagi kelompok lain itu amunisi karena akhirnya mereka punya regulasi, punya judgement gitu ya untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan dalam bentuk bahkan persekusi bahkan pembunuhan seperti yang terjadi di Gresik gitu dan seterusnya. Jadi pemerintah memang harus melakukan review, merevisit dan kemudian membatalkan. Ya, dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa pencabutan SKB itu jauh menjadi legitimasi yang serius bagi bangsa ini alih-alih kontrol tempat ibadah itu gitu ya. Nah, itu kalau negara ingin memberikan legacy untuk semua ya cabut SKB itu misalnya. Karena SKB itu melarang tempat ibadah untuk menjadi instrumen kemajuan peradaban. Itu dalam term yang umum kita bisa katakan begitu. Terakhir ada Mas Wandir imparsial, kira-kira aspirasinya apa? Tuntutannya apa? Lebih dari satu ya? Harus banyak. Ini bisa banyak nanti ya. Apa namanya? Setelah ini ada follow up ya? Iya. Bareng sama Star. Yang pertama yang pasti adalah campur tangan negara dalam mengontrol atau terkait dengan kebebasan beragama berkeyakinan masyarakat itu harus seminimal mungkin. Ya, yang kedua adalah instrumen koersif negara atau penegakan hukum itu menjadi upaya terakhir ya, dalam penanganan katakanlah yang disebut ujaran kebencian oleh pemerintah
gitu ya, walaupun apa namanya definisi tentang ujaran kebencian yang dipahami oleh pemerintah sepertinya juga perlu dirumuskan. Ini kayaknya episode berikutnya juga ya kan? Udah banyak nih panjang banyak episodenya dan apa namanya mengulik BNPT aja bisa 10 episode baru. Oke. Kayaknya kita perlu undang Pak Komjen ke sini. Ya, untuk mengklarifikasi itu. Dan apa namanya? Ya, lagi-lagi bahwa semua level di masyarakat, pemerintah begitu ya, dan aturan regulasi itu perlu ditinjau ulang, ditata ulang tentang bagaimana bangsa ini mau mengelola keberagamannya. Di level masyarakat perlu ada penguatan untuk menangkal paham-paham ekstremisme radikalisme tersebut. Kemudian di level kebijakan juga jangan sampai ada aturan legislasi itu yang membatasi ataupun melanggar kebebasan beragama berkeyakinan dan juga berpotensi dijadikan sebagai instrumen untuk menyerang kelompok lain yang tidak sejalan dengan mereka gitu ya, dengan paham mainstream. Kemudian di level pemerintah, nah ini juga perlu berbagi peran. Jadi tidak hanya pada satu institusi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Dinas Sosial, gitu ya, kepolisian, aparat penegak hukum, begitu. Ini memainkan peran-peran yang berbeda dan harus dilakukan secara proporsional, gitu. Tidak satu institusi takes all. Gitu ya, itu tidak mungkin dan akan berpotensi melanggar atau mengunggiri hak-hak warga negara dan potensi sekali terjadinya pelanggaran HAM. Prinsip proporsional itu juga sangat penting gitu ya dalam menangkal radikalisme ekstremisme ini, agar tidak terjadi konsolidasi tadi, konsolidasi kelompok konservatisme itu gitu. Kalau yang melakukan adalah satu orang pemimpin agama begitu ya, jangan tempat ibadahnya yang diawasi, tetapi tindak orang yang melakukan ujaran kebencian, penghasutan itu ya, permusuhan tersebut secara proporsional gitu. Jangan kemudian satu komunitasnya itu dianggap ataupun dilakukan penindakan. Nah, penindakan dengan cara-cara yang tidak proporsional ini yang kemudian memberikan amunisi bahasanya. Jadi itu untuk bukan tempatnya, bukan orangnya, tapi orangnya gitu. Iya. Bukan tempatnya tapi orangnya, dan juga penanganannya perlu juga secara proporsional. Kalau itu bukan merupakan ancaman gitu ya, yang bentuknya imminent threat terhadap pengurangan hak orang lain gitu ya, atau kekerasan, nah itu tentu tidak boleh dilakukan tindakan yang penegakan hukum atau pembatasan gitu. Ya, eksesif gitu. Tapi kalau sudah bunuh, ada kalimat begitu, dan itu dikhawatirkan akan terjadi begitu ya, karena disampaikan oleh tokoh agama dan kemudian ada hasutan. Nah itu perlu ditindak. Nah ini kan yang kebalik-balik kadang-kadang di negeri 62 ini kan itu yang udah negara berflower ini ya, yang udah jelas-jelas gitu ya, ada hasutan, ada apa, justru tidak ditindak, tetapi malah yang gak ada ancaman, tidak ada ancaman, tapi menyinggung boroknya kekuasaan, itu justru yang ingin dikontrol. Ini yang salah gitu ya. Itu dari saya, Pak Direktur. Iya, beneran kayak ujian disertasi. Iya. Ini memang hati-hati banget. Nanti di eval ya Mas, di ruangan. Seharusnya saya di situ tuh kan. Dia kayaknya ada dendam. Oke, karena kita udah di penghujung podcast,
dan sudah mendengarkan aspirasi, terus tuntutan, desakan dari para pembicara kita pada episode kali ini. Ada Mas Halili dan Mas Ardi. Saya dan Mas Gufron juga dan tim podcast Unjuk Rasa mengucapkan terima kasih, khususnya Mas Ali yang udah Sama-sama. berkunjung ke studio Sama-sama. Unjuk Rasa podcast. Jangan Unjuk bosen. Rasa. Jangan bosen nanti. Karena tadi soalnya udah episode banyak tuh, udah ngelis bahan Unjuk untuk rasa di Tebet. Unjuk Ya. Rasa di Tebet. Jangan lupa Masih akan ada unjuk rasa selanjutnya. Unjuk rasa. Jadi jangan bosen karena saya sudah ngelis tadi banyak bahan yang akan kita obrolin di next episode. Juga terima kasih kepada para penonton seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai bertemu lagi di episode podcast Unjuk Rasa selanjutnya, karena kita semua punya hak untuk bicara. Oke. Good.